perumpamaan Surah seorang Al-Asr. mukmin yang saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Nah, itu seperti satu bangunan di mana fungsi bangunan itu apa? Saling Fondasi, menguatkan apa tiang-tiang, kemudian dijadikan apa tempat sandaran oleh tembok, menguatkan atap dan seterusnya. Nah, itu kan yang indikasi adalah surahnya. Surahnya. Jadi ada banyak sifat yang ingin dipersamakan oleh si apa berarti oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tasbih apa itu? Wadahru kalbah. Wadahru kalbahri. Ya, tasbih tamsil juga bisa. Jadi apa wajib sabahnya itu nanti surah. Jadi tidak bisa dikatakan satu. Tergantung audiennya. Yang kayak kemarin kan ada tergantung audiennya. Itu yang tabat siada bilahab itu kan ada itu kan sehancur-hancurnya. Pokoknya tasbih yang wajib sibihnya tergantung tasawur daripada orang yang bacanya itu apa itu? Ini kan jadi kalau mau kita bahasakan wadahru kalbahri, ini kan bisa tasbih mufrad ya, tapi kemudian bisa menjadi tamsil juga karena nanti bukan hanya dahar dan bahr saja. Jadi dahar itu maksudnya dahar yang dipenuhi dengan musibah, yang dipenuhi dengan kesenangan, segala macam. Itu seperti lautan yang di dalamnya itu terdapat banyak hal. Ada kotoran masuk, ada buih, ada macam-macam. Jadi disebut ini wa innan ma safuhu bainal wara lumah. Jadi tidak selamanya laut itu terlihat apa indah, bersih dan apa seterusnya. Ada kalanya kotor, ada kalanya bersih. Jadi laut yang terlihat bersih itu ya hanya sesaat, tidak lama. Maksudnya bahwa masa yang dilalui manusia itu ya. Apa tasbih dari dahar dengan ke bahar itu apa? Padanannya? Wajib sabahnya terkait dengan kondisi ya, bahwa laut itu, apalagi lautnya laut kita begitu ya. Maksudnya layan faku zakadarin itu. Jadi dia akan terus kotor. Layan faku la yazalu zakadar. Jadi kekeruhannya itu terus akan terjadi. Dan kalau kita melihat kondisi laut yang maksudnya bersih, jernih, itu lumak dalam waktu yang tidak lama. Lumak ada mukhaliful anwar an-nadhar laisa bihaqi dalikal laun. Mukhaliful laun al-lumak ay annahu yanzur azraq la wa innama ada haqiqatu laisa azraq. Ada lumak ada misalnya lumak ada an-nadhar bi mukhalifatil laun. Dia memandang satu warna yang mana warna itu indah, tapi kemudian apa bisa jadi sebaliknya, atau kelihatannya maksudnya apa tenang, tapi bisa ombaknya besar. Ada musababinya di situ. Terus ya itu kan begitu, kita lihat sebelahnya kayaknya enak nih. Bisa jadi di dalamnya. Kan coba ke pelautnya. Terangkan pelaut. Kira-kira sebagai pelaut terangkan bagaimana penggambaran dari laut itu. Laut itu sendiri kan banyak yang melihat adalah tenang gitu kan, tenang, indah. Padahal laut itu bisa mematikan, bisa membunuh gitu. Karena pada saat kita lewat yang lagi tenang, tiba-tiba per detik saja berubah, ombak itu akan menjadi tinggi. Perumpamannya seperti itu ya pakai. Oke.
la yazalu la yanfaku zakadarin. Itu wajib sibah atau bukan ya? Terang tadi. Anak kalimat. Terus mana wajib sibahnya? Sebenarnya Ini tidak disebutkan. Berarti itu tasbih tamsil. Jadi bisa disebutkan tetap. oh nggak ada wajah sifanya. Wajah Kalau sifanya, mufrad, wajah sifanya baru mau. wajib kadang ada yang disebutkan, ada Ya, yang tidak. ya untuk hal di sini disebutkan. konteksnya nggak Ya, ada. jadi kalau mau disebutkan berarti misalkan ada dulu kalbahri, misalkan film roti, wasofwati, tapi kan apa yang dimaksud oleh si penyair bukan terkait dengan keseluruhan atau kejadiannya saja, tapi yang dimaksud di sini adalah hal kondisi yang terjadi di dalamnya, sehingga kita tidak bisa mengatakan apa satu persatu. Seperti Tapi misalkan kan jelas wa inna masofhu. itu keterangan berikutnya. Masih keterangan itu. Masih keterangan berikutnya. Kalau misalkan apa hanya satu sifat saja, itu tasbih mufrad. Oh, Kalau yang ingin disasar oleh penyair. satu sifat saja, misalkan al-bahru, ad-dahru kal-bahri fil qudrati itu mufrad. Isofwati berarti itu apa mufrad. Tapi kalau yang ingin disasar adalah apa maksudnya surah ma'khudah min asya'idah, maka itu bisa menjadi tasbih apa tamsil. Seperti misalkan yang al-mu'minu al-muslimu akhul muslim, itu bisa apa menjadi tasbih tamsil. Jadi al-muslimu akhul muslim, terus yang kemudian yasuddu ba'duhu ba'don. Jadi gimana? Yang kalbudian ya, al-mu'minu kalbudiani yasuddu ba'duhu ba'don. Nah itu kan tidak ingin disasar, maksudnya hanya satu sifat saja. Al-mu'minu kalbudian, seorang mukmin itu bagaikan bangunan. Misalkan apa? Fisyakal. Kalau fisyakal ya nggak mungkin, kan maksudnya bentuk manusia dengan bentuk bangunan berbeda. Filaun nggak mungkin juga, tapi di sini disebutkan ada keterangannya yasuddu ba'duhu ba'don, yang saling menguatkan. Berarti perumpamaan seorang mukmin yang saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, nah, itu seperti satu bangunan di mana fungsi bangunan itu apa? Saling menguatkan apa tiang-tiang, kemudian dijadikan apa tempat sandaran oleh tembok, menguatkan atap dan seterusnya. Nah, itu kan yang indikasi adalah surahnya. Surahnya. Jadi ada banyak sifat yang ingin dipersamakan oleh si apa berarti oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib syabahnya itu tidak hanya terkait dengan satu hal, tapi kompleks. Makhmudah min asya'iddah, terambil dari hal yang banyak. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan, oh berarti katakanlah muslim yang membantu itu seperti misalkan tiang yang membantu menegakkan ini. Jadi ini karena kompleks, maka kemudian disebut dengan tasbih tamsil. Oke. Jadi kita mencoba memahami ad-dahr dari syair yang dibuat oleh penyair al-awaddahru kal bahr, dengan pemahaman dalam hal apa itu tergantung bukan tergantung, tetapi mencakup semua perumpamaan daripada kehidupan itu. Tadi sudah diterangkan, terlihat indah padahal tidak hanya keindahan, justru ada bahaya di dalamnya. Terlihat jernih padahal banyak juga di dalamnya kotoran. Karena apa? Seluruh sampah itu berakhir di laut. Seluruh sampah itu berakhir di laut. Itu di kita. Kalau di negara yang sadar itu ya nggak sampai ya. Yang paling indah itu di Swiss itu ya. Ya, tidak ada satupun sampah yang masuk ke lautan itu, karena sudah tersaring oleh kesadaran